Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendrik Mulyana di Al-Mikdad Digital Channel. Kali ini saya ingin sekedar sharing saja atau menggambarkan juga tentang kasus penyiraman dari seorang polisi ya kepada oknum polisi kepada Novel Baswedan. Nah, seperti itu. Nah, hal ini menjadi booming setelah kemarin pencariannya begitu lama. Disalahkanlah Jokowi, kemana ini Jokowi kok bentuk tim juga nggak dapat ini pelakunya, seperti itu. Nah, sampai akhirnya sekarang booming lagi pada saat JPU, Jaksa Penuntut Umum, hanya menuntut 1 tahun. Nah itu. Nah ini sebenarnya sih ditanggapinya ya biasa aja atau jadi luar biasa. Kenapa jadi luar biasa? Karena ini dianggap sebagai kasus yang luar biasa gitu, extraordinary. Nah, kenapa kasus luar biasa? Karena ini kan dari dulu judulnya memang disudutkan menjadi Polri versus KPK. Polri karena ada supporter kalau kata pengamat itu ya, ada supporter dari KPK dan supporter dari Polri. Jadi dua belah ini ya, antara Polri dengan KPK seakan-akan mau diadu. Yang mana yang paling bersih gitu kan? KPK apakah bersih? Apakah suci? Apakah Novel Baswedan itu adalah ruhnya? Padahal ada kasus yang menjeratnya gitu kan, tapi dihentikan. Kemudian apakah Polri juga suci bersih? Padahal di situ juga ya korupsi ada aja gitu kan, seperti itu. Nah, kedua belah pihak ini, kedua kubu ini seakan-akan sedang dipertarungkan gitu. Dan dalam kasus ini pun seakan-akan ada pertarungan Polri versus KPK, seperti itu. Nah, kalau JPU nuntutnya segitu, kemudian sekarang ada komentar dari itu siapa yang komika itu, ya itulah. Tapi seakan-akan demokrasi ini pada saat seseorang ada yang mengkritik JPU tapi malah diserang, itu kan hal biasa. Karena akun-akun seperti itu memang entah diternakan atau memang mereka dalam realitasnya memang ada yang seperti itu. Dalam kasus Habib Rizik dulu, akun-akun seperti itu muncul sangat banyak, memprovokasi seakan-akan Habib Rizik ini nyeleneh dalam soal seks gitu atau gimana lah, ada perselingkuhan seperti itu. Nah, kemudian dari ini juga yang sekarang ini dituduh sabu-sabu, dan banyak lagi akun-akun seperti itu membuat gaduh gitu di dunia informasi di medsos, terutama di Twitter. Dan mereka itu aman-aman aja. Mereka bergerak gitu karena mungkin demokrasi juga gitu kan. Mau fitnah juga kadang mereka bebas-bebas aja, seperti itu. Buktinya kemarin dites sabu-sabu enggak kan gitu kan. Kemudian Novel Baswedan digiring bahwasanya itu matanya pakai soplen. Itu akun-akun yang enggak pakai nama manusia seperti itu ya, itu juga menggiring gitu. Jadi akun-akun seperti itu memang ada di dunia maya itu. Jadi garis keras lah gitu ya. Kalau akun gosip mungkin ngegosip aja, dunia jaher aja gitu kan. Kalau dalam politik ya itu aja. Dalam masalah politik ada yang nyerang SBY, ada yang nyerang Jokowi, dan itu terus aja konsisten mereka itu dalam karakter mereka masing-masing. Jadi kalau ada artis gitu ya, terus menyinggung salah satu kubu gitu, kemudian diserang oleh akun-akun seperti demikian, ya itu harus mewajarkan saja, karena akun-akun seperti itu bagaimanapun akan terus ada gitu dalam dunia demokrasi, apalagi di Indonesia ini kita. Itu mungkin yang saya jabarkan, bahwasanya ini seakan-akan Polri versus KPK. Polri juga mungkin sebagian Polri merasa KPK ini terlalu luas, terlalu bebas, mau nyadap boleh langsung gitu kan,
jangan-jangan mereka juga disadap. Makanya mungkin dari situ ada yang usulan pengawas KPK. Nah, seperti itu. Jadi ini sentimen ini terus tumbuh karena kedua kubu mungkin didukung oleh supporter-supporter itu tadi. Supporter-supporter yang ingin menjadikan ya ini Polri paling bagus, KPK ini paling bagus, jadi diadu-adu gitu. Mau sampai kapan gitu antara KPK dan Polri terus diadu sehingga orang-orang mencari mana nih yang paling berkuasa dan mana yang paling bersih. Nah, itu kan hanya membuang-buang waktu saja, membuang kekuatan, dan saling memupuk kebencian saja. Kebencian yang terus dipupuk, tapi koruptor ya ketawa-ketawa lihat Polri sama KPK terus bertengkar gitu sampai ke meja sidang. Nah, sebenarnya kabar yang akan sangat kita tunggu ini adalah nanti kalau udah diketok palu. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu mengikuti kasus ini, tapi karena kasus ini jadi hangat-hangat diperbincangkan seperti itu, jadi saya pun belum tahu apakah sudah diketok atau ini baru JPU saja gitu kan. Tapi setahu saya ini baru tahap pembacaan tuntutan dari JPU seperti itu. Nah, mungkin kalau nanti udah ketuk palu, nanti kabarnya ya ditunggu saja gitu. Apakah hakim akan seperti nanti di kasus Ahok, JPU nuntut 1 tahun, tapi dihukumnya lebih dari itu 2 tahun seperti itu. Nah, kita akan lihat apakah hakim ikut ke JPU. Kalau JPU kan udah pasti ya ikut ke dirinya sendiri seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat apakah hukum di Indonesia ini gambarannya seperti apa. Apakah akan kalau ikut JPU itu kan, oh ini kan pengabdiannya udah 10 tahun seperti itu, kemudian polisi gitu kan, maka satu tahun aja seperti itu. Tapi kalau melihat dari sisi kemanusiaan, baik maupun polisi, maupun tentara, maupun dokter, kalau dia melakukan kesalahan, meskipun ada pengabdian, ya tetap saja harus dilihat secara kasusnya, bukan dari latar belakang dia siapa, seperti itu. Kasusnya aja, karena semua harus sama di mata hukum, bukan hukum milik penguasa. Nah, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf karena sudah lama tidak bikin video seperti ini, jadi mungkin kosakata di kepala saya agak berkurang gitu. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau mau komen silakan, alhamdulillah. Kalau mau like, alhamdulillah juga. Kalau mau subscribe silakan. Yang penting kita diskusi aja lah, karena sesama warga juga gitu kan, kita berdiskusi saling menerima kritik seperti itu, biar kehidupan ini terus bertumbuh lah, biar rame, nggak usah saling sentimen lah. Jangan orang-orang yang di atas itu pada sentimen, di bawahnya juga sentimen. Mau jadi apa negeri ini dengan sentimen? Nah, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.